Kuliah hari ini ya. Materinya udah saya sampaikan lewat lewat grup ya. Temanya karena ini kuliah ke-7 ya, jadi saya ngikuti aja SAP yang ada ya. Tema kuliah ke-7 itu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kepemimpinan dan kerjasama tim. Itu ya di CPM keempat. Nah, saya sengaja ngambil topik khusus sudut pandang karena ini banyak sudut pandang kalau kita ngomong leadership ya. Leadership itu panjang sejarahnya, kepemimpinan itu apa, mulai dari kepala suku ya, kerajaan, kemudian banyak 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 aspek sekali. Saya mengambil subtema ideologi ekonomi ya. Jadi salah satu angle atau world view, ada sudut pandang ideologi ekonomi itu ya, karena kita sekarang di era ekonomi ya, apapun ditentukan oleh ekonomi. Jadi kalau ekonomi itu mati ya semua mati, nggak bisa bergerak ya. Uang adalah segalanya dengan alasan apapun, dengan relasi sebab akibat antara leader dan member. Leader member itu leader pemimpin, member itu pengikut ya. Dalam konteks produksi reproduksi benda-benda material. Nah, itu temanya. Nah, benda-benda material itu apa? Ya kita semua ini bersetubuh dengan benda-benda material tiap hari ya. Benda material itu mulai dari saat kita bangun pagi ya, kita bersetubuh dengan Pepsodent ya, bersetubuh dengan odol, bersetubuh dengan sabun, bersetubuh dengan pakaian, bersetubuh dengan HP, bersetubuh dengan motor, bersetubuh dengan sepatu, bersetubuh dengan helm. Semua adalah kegiatan bersetubuh, dan kegiatan bersetubuh itu bersetubuh dengan benda-benda material yang berhubungan dengan ekonomi. Itulah disebut gerak ekonomi ya, atau produksi reproduksi barang-barang ekonomi. Nah, kalau dilihat, saya masuk PowerPoint pertama ya. Itu adalah sejarah yang panjang ya, peradaban manusia ya. Tapi saya perpendek saja, ada 5 tahap ya di halaman PowerPoint halaman 2 ya. Yang pertama 1510, 30, 30, 40 dan 540. Nah, apa itu? Kalau peradaban 540 atau 4.0 ya sekarang, zaman sekarang yang disebut TI, Internet of Things ya. Jadi industri 4.0 itu adalah banyak teknologi fisik dan digital yang digabungkan dengan melalui ANN ya, Artificial Intelligence, Neural Network, teori kognitif, internet, untuk menciptakan perusahaan digital yang terkait dengan dan mampu menghasilkan keputusan yang tepat. Jadi sekarang leadership itu udah berubah, tidak berfokus ke orang tapi berfokus leader minded IT, kira-kira begitu. Jadi pemimpin yang harus mengkoordinasi pekerjaannya, begitu juga bawahan dengan basis teknologi informasi. Jadi nggak bisa kalau hanya bisa memimpin tapi nggak bisa IT, teknologi informasi ya. Itu ciri kepemimpinan era sekarang. Nah, era 3.0 itu era komputer ditemukan ya, di atasnya. Komputer ditemukan itu ya sekitar ya tahun 1980-an sampai 2000-an ya. Mulai komputernya besar, kecil-kecil, akhirnya sangat kecil ya. Bahkan sekarang HP pun dijadikan komputer. Kemudian 2.0 itu ketika pertama kali listrik dan mesin ditemukan ya oleh James Watt ya. Terjadi revolusi industri di Eropa yang mengakibatkan perubahan paradigma manusia dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Nah, itu disebut era teknologi revolusi industri. Akibatnya apa? Sangat jelas. Penemuan mesin itu berakibat kepada apa yang disebut dengan satu tenaga kerja bisa menghasilkan 100 unit alat produksi ya, atau produk ya. Jadi dengan teknologi orang dengan sangat mudah
maka terjadi hiperinflasi. Hiperinflasi itu apa? Terjadi supply yang besar sementara demand kecil, lalu terjadi resesi ekonomi. Resesi ekonomi itu ketika penemuan alat dan mesin oleh James Watt, revolusi industri mengakibatkan krisis ekonomi. Lalu industri bergeser dari dulu hanya sekedar supply berubah menjadi konsep demand. Lalu ada konsep permintaan dan penawaran. Tokoh yang ada di balik itu siapa? Ada tokoh pertama ya, halaman ketiga ya, yaitu ideologi, disebut perubahan ideologi ekonomi oleh Karl Marx ya. Karl Marx itu membuat sebuah model ya, pemimpin itu atau kepemimpinan. Untuk tujuan kepemimpinan kalau dalam bisnis umumnya adalah menciptakan uang, akumulasi kapital dan distribusi. Di situ kalau Anda lihat piramid kapitalisme sistem, jadi piramida ya, dari masyarakat bawah ya, kelas pekerja, rakyat tertindas, kaum proletar ya, kita pernah mengalami di era POC ya, zaman Belanda ya, nenek moyang kita pernah ya. Kemudian yang merah itu kelas menengah atau top management. Kemudian top management CEO itu bertanggung jawab kepada negara ya, negara itu hukum, militer, jadi kita wajib bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak ya sudah, perusahaannya kacau itu. Kemudian ada sisi teologisnya ya, kalau era itu bahkan sekarang saya rasa masih sama ya. Jadi para tokoh agama itu akan ngomong ya, kalau orang nggak punya dia bilang udah kamu sabar, ini ujian dari Gusti Allah, nggak apa-apa nanti kamu masuk surga. Tapi kalau kepada orang kaya dia bilang, dia akan ngomong ya kamu bersyukur karena kamu diberkati maka engkau kaya. Jadi melintirkan ayat-ayat suci untuk pembenaran. Lalu muncullah kaum berjuis ya di atasnya, atau disebut oleh Karl Marx itu dalam bukunya Das Kapital ya, itu adalah menggunakan manusia sebagai aset. Maka kalau dikatakan pegawai adalah aset, artinya apa sih? Ya pegawai itu sama dengan mesin untuk menghasilkan, menciptakan produk, dan produknya bukan miliknya. Jadi kalau ada seorang buruh tani buruh pabrik ya, bekerja untuk membuat sepatu, pagi hari dia berangkat, jam maghrib dia pulang, hasil kerjanya bukan untuk dirinya tapi untuk pemilik modal. Akhir bulan dia baru terima gaji, itu pun kalau dibayar. Jadi pekerjaan bukan menjadi miliknya. Nah, muncullah yang disebut ideologi ekonomi. Uang adalah segalanya dengan alasan apapun. Jadi kalau orang ngomong ya saya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa nggak punya uang, ya bohong itu, saya rasa nggak jujur itu ya. Marx itu mengatakan bahwa cara kita hidup itu ditentukan oleh relasi uang ya. Jadi kalau kita kenal teman ya, teman yang sugih itu ya mungkin 1-2 kali bisa berteman dengan orang yang nggak punya ya, tapi lama-lama orang nggak punya juga nggak enak, orang yang punya juga nggak cocok. Itu disebut kelas ekonomi. Cara Anda berkesenian, cara Anda berolahraga, cara Anda berdoa, bahkan cara Anda dimakamkan, itu ditentukan oleh keadaan ekonomi Anda. Jadi kira-kira 10 tahun lalu ada tetangga di daerah Jakarta Selatan ya, nah itu meninggal ya. Lalu ya karena saya ini masyarakat bawah ya, dengan masyarakat bawah, lalu dibilang Pak Apollo itu ada yang meninggal, tolong ya Prof. Nah, terus saya tanya kepada istrinya, apa permintaannya? Ya dibilang kalau dia mati diminta beli jas sama sepatu ya. Ya udah saya bilang beli aja. Pada saat tahlilan malamnya yang datang cuma 6 orang. Jadi kalau Anda miskin, ya yang doa juga dikit. Tapi ada guru besar saya dulu, namanya siapa ya, meninggal ya. Ya dia meninggal di rumah sakit Darmais, itu diantar sampai Bandung, sampai tol Bekasi itu nyambung mobilnya. Kemudian dimakamkan di daerah Surabaya sana, di charter pesawat ya. Yang doa ribuan orang. Jadi kalau Anda kaya, yang doa juga banyak. Udahlah nggak usah munafik. Uang itu segalanya. Anda kalau
nggak punya uang, ya memang perasaan udah mau mati. Jadi walaupun uang nggak dibawa mati, tapi tetap pemakaman Anda bisa dilakukan di San Diego Hill, ya. Itu tanahnya mahal ya. Ya kalau nggak punya duit repot. Jadi Marx percaya bahwa leader member yang baik itu harus ada orang yang bisa menghasilkan uang, yang disebut benda-benda material. Lalu bagaimana hubungannya dengan kuliah hari ini ya? Saya ngambil tokoh di halaman berikutnya. Namanya Adam Smith ya. Kalau orang ekonomi, ya mereka yang fakultas ekonomi pasti tahu tokoh ini. Ini adalah pendiri sistem ekonomi kapitalisme sampai hari ini dan dijalankan di seluruh negara. Jadi dia ini semacam, ya katakanlah nabinya ilmu ekonomi ya Adam Smith. Nggak mungkin orang nggak kenal nama ini ya. Atau dikatakan walinya, wali, atau dikatakan apa ya, kalau nggak mau disebut wali ya disebut aja apa namanya, ayatullahnya ya, ayatullah ekonomi itu ya Adam Smith. Judul bukunya yaitu ada In Inquiry, Nature and Cause, Wealth of Nation. Orang menyebutnya Wealth of Nation, sama ya. Wealth of Nation itu apa? Ya mencari kemakmuran sebuah bangsa. Nah, maka di sini isu dan tema kerjasama tim itu yang saya ambil di buku chapter 3 yang disebut dengan pembagian kerja atau teori kerja. Saya singkat saja mengatakan bahwa manusia disebut manusia itu kalau dia menghasilkan dan bisa bekerja. Itu intinya. Aku kerja maka aku ada. Kalau René Descartes mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Kalau Adam Smith mengatakan aku kerja maka aku ada. Ya kalau pengangguran Anda nggak ada. Itu aja. Lalu Adam Smith ini tentu saja dia belajar dari tokoh-tokoh para pendahulunya. Dia mengatakan bahwa fungsi struktur ekonomi itu meniru hukum-hukum alam, mencari keseimbangan. Kita ingat bukunya Auguste Comte ya, Auguste Comte. Itu tentang sosiologi masyarakat ya, yang mengatakan bahwa manusia itu, perilaku manusia itu sama dengan fisika sosial. Jadi bisa direkayasa ya. Nah, salah satu alat merekayasa manusia itu pakai uang. Merekayasa manusia itu. Lalu apa intinya dalam hubungan kuliah ini? Adam Smith mengatakan begini. Martabat manusia, saya bikin kalimat di atas ya, ditentukan hak milik. Jadi kalau Anda punya hak milik, itu martabat manusia paling tinggi ya. Maka kalau Anda nyuri punya orang ya Anda masuk penjara. Kalau di Indonesia ya mungkin nggak masuk penjara, udah babak belur dipukulin orang ya. Itu karena martabat manusia itu tentukan hak miliknya oleh prestasi kerja, oleh prestasi kerja, sama sucinya dengan hak hidup yang tidak boleh diganggu. Jadi artinya apa? Martabat manusia itu ditentukan oleh prestasi kerja. Titik koma. Sedangkan modal bagi para orang yang tidak punya, dalam artian buruh tidak beruntung, adalah tangan dan keterampilannya. Ini kelas proletar ya, untuk menghasilkan sesuatu sama sucinya sebagai hasil kerja terbaik sebagai panggilan hidup. Nah, Anda tahu dalam bawah itu disebut manus. Tangan itu dalam bahasa Latin manus. Manus itu diterjemah ya menjadi tangan. Lalu ada disebut manufaktur. Manufaktur dari kata manus, artinya pekerjaan tangan. Maka Gusti Allah itu membuat cuma mulut yang satu dibuat Gusti Allah, yang lain dua, tangan dua, mulut dua, kaki dua, telinga dua, lubang hidung dua. Tapi kenapa Allah Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa membuat mulut satu? Artinya Anda itu banyak bekerja daripada bacot. Orang yang banyak bacot tidak menghasilkan uang. Nah, itu dipakai oleh si Smith ini untuk mengatakan pentingnya orang itu kerja.
Maka ada istilah di kita, diam itu lemas. Oh, diam itu lemas artinya apa? Ya artinya bukan berarti diam untuk mengalah, bukan. Maksudnya kerjalah yang banyak ya. Lalu Adam Smith di dalam chapter bagian 3-nya itu membuat sebuah istilah yang disebut division of labor. Division of labor itu apa ya? Pembagian kerja. Saya bikin garis miring ya. Spesialisasi menghasilkan produktivitas. Lalu dengan pembagian kerja fungsional, kerja tim terspesialisasi menghasilkan mutu. Nah, bagaimana itu diterangin? Division of labor itu, pembagian kerja. Nah, ini nanti kita akan terangin. Begini ya contohnya ya. Jadi sekarang itu ada pembagian kerja. Kalau orang sakit gigi, ya kita datang ke dokter gigi, orangnya spesialis gigi. Kalau kita sakit jantung, ya ke dokter jantung. Kalau perut kita perlu dibelek, ya ke dokter bedah. Kalau matanya kena katarak atau minus, digergaji dulu ya biji matanya, ya ke dokter mata. Jadi kata Adam Smith, semakin terspesialisasi seorang, dia kualitasnya makin bagus. Maka perlu pembagian kerja. Paham ya? Jadi kalau kita misalkan bikin apa ya? Bikin laptop ya. Bikin laptop itu kan banyak orang ahlinya. Ada ahli desain, ada ahli gambar, ada ahli membuat mesinnya, ada ahli untuk menyusun rangka dan seterusnya. Sama dengan orang bikin bangunan gedung bertingkat. Itu ada 3 atau 4 pemborong di situ. Satu yang bangun gedung, satu yang bikin instalasi, satu yang bikin partisi, satu yang install teknologinya. Jadi ada 4 bagian divisi, itu disebut pembagian kerja ya. Maka kalau pekerjaan kita itu dibagi-bagi, ya sama dengan tubuh kita. Kaki itu fungsinya berjalan ya, mata itu fungsinya melihat ya. Jadi masing-masing ada fungsinya. Kalau dia berfungsi dengan baik, pembagian kerjanya sesuai, maka itu disebut menghasilkan mutu. Sama dengan mesin motor ya. Motor Anda itu ya, fungsi cermin ya untuk melihat ke belakang ya, fungsi rem supaya bisa berhenti, fungsi ban itu supaya dia nggak terlalu sakit. Kalau kita terbentur-bentur jalan nggak rata, ada shock breakernya ya. Kemudian apa lagi ya? Ya semua itu harus berjalan sesuai fungsinya. Artinya apa? Kalau fungsinya berfungsi dengan baik, maka akan menghasilkan mutu. Itulah yang disebut dengan spesialisasi industri, yang kemudian dipakai oleh ilmu manajemen dalam mengelola entitas bisnis yang sangat terkenal ya. The right man on the right place. Menempatkan orang sesuai kapasitas bakatnya. Jadi kalau bakat dia bacot, ya udah dia bagian marketing. Taruh aja kamu bagian marketing ya. Maka kamu lihat ya mbak-mbak di marketing tuh cakep-cakep ya. Ngomongnya banyak ya. Kita diganggu di telepon begitu. Dia ngomong aja, mohon maaf. Ini Pak ada tabel. Dia ngomong terus ya. Kita yang terimanya udah agak risih. Tapi dia enggak, karena memang bakat ngomong ya. Tapi kalau orang yang sukanya diam, duduk ya, introvert ya, keberadaan introvert, mungkin dia cocok di bagian backup kantor ya, di bagian IT, di bagian sistem ya. Itu lebih cocok di belakang kantor, di belakang layar ya. Maka ada spesialisasi pekerjaan ya. Pekerjaan itu negara pun harus begitu. Orang yang tegas ya cocok di bagian hukum. Ya kalau saya di bagian hukum nggak cocok, karena nggak repot, saya nggak bisa hukum orang ya. Nggak bakat saya. Mungkin saya bakatnya di seni ya, karena kalau seni kan melukis bebas ya, ya berkreasi begitu cocok saya nggak tahu apa bakat Anda apa. Nah supaya tahu ya mungkin di tes ke psikiater ya supaya tahu. Makanya waktu Anda diterima pegawai itu tes ini bakatnya apa ya, lalu ada masa percobaan ya, lalu kalau cocok nanti ada pelatihan, kalau udah cocok ada pengembangan, lalu karir Anda naik ya, masuk dalam struktur ekonomi sebagai posisi Anda apa ya. Jadi kalau siapa itu ngomong, si tokoh paling terkenal ilmuwan itu Albert Einstein mengatakan begini, jangan
ngajarin ikan untuk manjat pohon. Nah, itu kata Albert Einstein. Artinya apa itu? Jangan ngajarin ikan manjat pohon. Artinya ya ikan itu memang ditakdirkan lahir sebagai ikan dan tidak untuk manjat. Nah, jadi jangan menempatkan orang tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, sekarang Anda silakan hari ini evaluasinya adalah cari sebenarnya bakat Anda itu di bidang apa ya. Jangan-jangan nanti sekolahnya agak melenceng ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau Anda melenceng ya, mungkin takdir Anda. Seharusnya sekolah itu linier ya. Tapi ada juga yang nggak linier ya. Maksudnya linier bagaimana? Ya kalau orang teknik ya kerja nanti di teknik. Jangan masuk perbankan. Itu kan nyerobotin lahan orang namanya. Kalau kuliah di pertanian ya harusnya juga kerja di pertanian. Kuliah di peternakan ya nanti mengawasi ternak, jadi dokter hewan ya, supaya pertanian kita bagus ya. Semua ada fungsinya masing-masing ya. Ya tapi sekarang kan gak jelas, apalagi era politik ini ya, siapa aja bisa masuk begitu. Ya akhirnya negara jadi kacau karena tidak terspesialisasi. Orang yang nggak ada bakatnya nggak bisa ya. Nah, halaman berikut ya. Ini kok nggak jalan ya. Halaman berikut. Jadi halaman berikut itu saya mengambil tokoh yang sangat terkenal ya, silakan nanti cari di Google ya. Sebuah buku riset itu penelitian Max Weber ya. Max Weber itu meneliti hubungan ekonomi dengan agama, yang memunculkan buku paling terkenal ya kalau Anda baca, karena ini mata kuliahnya ada unsur etikanya. Judul bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Itu buku silakan Anda cari ya, di PDF banyak ya. Dia mengatakan bahwa agama itu bisa membuat orang jadi memiliki prestasi, spiritus, semangat ya. Ya misalkan di agama Muslim pun semua agama mengajarkan kerja yang jujur, etos kerja yang baik, dapat dipercaya ya. Nah itu contohnya ya. Kalau di Buddha juga sama ya. Ya ada hukum karma, apa yang Anda tabur Anda tuai ya. Jadi semua agama itu mengajarkan apa? Kerja yang baik, etos kerja yang jujur. Ya. Dan menghendaki adanya prestasi. Jadi Max Weber ya meneliti ekonomi mempengaruhi perilaku agama. Nah kalau sekarang enggak di Indonesia justru sebaliknya ini ya. Agama bisa dipelintir untuk kepentingan politik, cari duit. Nah itu terjadi dari era Max Weber sampai sekarang, dikritik orang ya. Tapi abad 21 ya saya pilih paling bawah, ekonomi menjadi agama. Ekonomi menjadi agama maksudnya bagaimana itu? Ya mohon maaf ya, bayi kecil umur 5 tahun begitu ya, kalau disuruh baca, dikasih kitab suci, biasa dia nangis, dia tetap nangis. Tapi Anda kasih duit dia diam. Anak kecil aja tahu duit deh, bukan malah tahu agama sekarang. Kacau kan kehidupan masyarakat itu. Jadi ada sekularisasi ya, perpindahan kepercayaan orang pada hal-hal bendawi, hal-hal material. Ya kalau mau dikatakan lebih luas lagi, ya itu terjadi, nggak bisa kita bantah ya. Nah apa yang dikatakan oleh Max Weber ya? Weber menulis tentang ada dua hal ya. Ini berkaitan dengan kuliah kita. Ada otoritas, ada kekuasaan. Itu bedanya di mana itu? Power dan authority. Itu fungsi pemimpin ya. Jadi kalau Anda nanti memimpin, maka ada dua aspek yang harus Anda ketahui dalam kepemimpinan itu, baik Anda sebagai bawahan atau sebagai atasan. Otoritas versus power di halaman berikutnya ya. Power itu mewujudkan keinginan tetapi berpotensi untuk ditolak.
bisa membentuk relasi sosial, biasanya berhadapan dengan oposisi. Contohnya power itu siapa? Thomas Toga, tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu dia punya power. Kepala suku di Papua sana dia punya power ya. Pak Ustadz di kampung tertentu punya power ya. Tokoh-tokoh agama itu punya power. Tapi dia nggak punya otoritas. Yang punya otoritas itu ya pemerintah yang memerintah. Tapi perintah bisa juga dibantah. Misalnya kan ada konflik tanah di kampung ya. Maka ada dua orang yang harus dilibatkan. Satu punya otoritas, satu punya power. Otoritas itu tokoh masyarakat dan tokoh agama di sebuah wilayah. Kemudian yang punya power yaitu yang otoritasnya pasti Pak Lurahnya yang ditanya. Nah, ini bergeser menjadi otoritas tradisional dan otoritas modern. Ini menjadi dua tipe kepemimpinan. Nanti Anda mau pilih mana ya? Apa tipe otoritas, apa tipe kekuasaan? Pemimpin itu mana kira-kira yang paling pas menurut Anda? Ya harusnya sih kombinasi ya. Punya otoritas, punya power. Ada orang punya otoritas ya. Tapi ya lihat aja. Dilarang sampah membuang ke kali, denda 500.000 tiap hari orang buang sampah ke kali. Artinya apa? Dilawan sama masyarakat. Otoritasnya juga sama. Jadi pemerintah bisa punya kekuasaan, Anda punya kekuasaan, tapi ya dilawan orang. Ya. Jadi bisa itu menghasilkan kudeta ya, kudeta pemberontakan itu terjadi karena yang memerintah itu dilawan. Anda tahu ya, mungkin karena Anda masih muda ya, tapi Anda bisa mengalami nanti di kantor kerja Anda ketika bawahan mendemo pimpinannya, dikunci itu. Kalau Anda pernah ke Cikarang ya, daerah Cikarang itu banyak perusahaan itu dikunci sama pegawainya, lalu pimpinan kantornya diculik, suruh teken minta gaji naik. Jadi kalau Anda punya otoritas jangan salah gunakan loh, kalau nggak amanah loh. Itu bisa Anda dilawan orang. Jadi one way traffic. Otoritas itu one way traffic. Jadi harusnya ideal ya. Nah di modern, otoritas yang baik itu pertama dia harus legal rasional. Kedua ada panduan hukumnya. Oleh Weber disebut birokrasi. Kemudian kepemimpinan yang memiliki otoritas biasanya tradisional, sakralitas dan karisma. Nah ada tipe pemimpin ya, nanti di belakang itu silakan Anda baca ya. Pemimpin yang punya karisma. Ya saya nggak tahu siapa contohnya, mungkin kalau yang punya karismatik itu kalau di Indonesia saya kurang tahu ya. Tapi ya ada lah, misalkan Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya, bukan yang HB sekarang tapi HB 9 itu punya sakralitas. Jadi kalau orang lewat, kalau dia perintah nggak ada yang berani bantah, orang nurut saja. Ada karisma ya, karismatik, dia punya karismatik. Ada pemimpin yang mencela-mencela ya, nggak ada karismatiknya, ya repot juga walaupun dia punya otoritas. Ya pemimpin kayak gini, orang jadi cenderung apa yang namanya, tidak percaya pada orang itu. Jadi harusnya kalau di negara kita mungkin kombinasi ya, otoritas dan power. Nah tapi di negara kita juga masih ada itu kepercayaan pada hal-hal yang disebut dengan pemimpin itu sebenarnya. Kalau menurut Anda silakan ya, nanti saya tanya di forum ya. Salah satu pertanyaannya begini ya, Anda bisa cari jawabannya mulai sekarang ya. Menurut Anda, feeling Anda ya, nggak usah dicari bukunya, Anda pakai feeling aja, namanya juga forum, Anda bebas menjawab ya. Menurut Anda Mbak Cynthia ya, Mbak Jen dan Mbak Mila dan teman-teman lain, menurut Anda menjadi pemimpin itu sebenarnya bakat apa melalui proses belajar? Saya tanya sekarang deh, jawaban forumnya apa kira-kira menurut Anda? Melihat gambaran Max Weber ini, pemimpin itu kalau menurut Anda bakat atau bisa dipelajari? Nah, gimana kira-kira Mbak? Maaf, boleh diulang?
kata-katanya putus-putus. Menurut Anda pemimpin itu dilahirkan secara bakat alami atau dia bisa belajar? Dengar nggak? Iya Prof, udah jelas soalnya. Ya, nah itu pertanyaan forum ya. Bakat atau dilahirkan ya? Kira-kira apa menurut Anda? Ya bisa kombinasi ya, tapi nanti dicari rasionalitasnya. Nah, kemudian dalam hubungan halaman berikutnya ya, ada Protestan etik, ada otoritas, ada power. Otoritas tradisional itu biasanya non rasional, mampu menentukan orang lain, ikatan emosional, tapi dia bersifat temporer, memiliki kemampuan luar biasa saat krisis. Nah, ini ada contohnya ya. Kalau ini pemimpin era krisis itu biasanya yang dibutuhkan adalah pemimpin karismatik. Contohnya adalah Nelson Mandela ya. Nelson Mandela termasuk kelompok ini, kelompok yang termasuk pemimpin karismatik. Dalai Lama sama ya, itu pemimpin karismatik. Kemudian siapa? Aung San Suu Kyi, itu tokoh-tokoh pemimpin yang karismatik. Jadi tokoh-tokoh karismatik itu juga banyak. Nah di perusahaan juga banyak yang tokoh-tokoh karismatik, orang yang punya karisma untuk memimpin ya. Nah tapi ada juga melalui proses pendidikan ya. Di samping dia punya bakat, itu otoritas modern ya. Dia harus logis, masuk akal, dapat dijalankan, impersonal, tugas, kedudukan, pembagian kerja, job description, dan lain-lain. Maka kalau Anda masuk kantor atau di sebuah tempat atau Anda di OSIS dulu SMA, ada yang disebut struktur organisasi. Nah, di situ jelas siapa ketua OSISnya, bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, bagian-bagiannya siapa. Itu disebut fungsi yang dilihat, yang dimasukin orang, si Adi, si Budi, si Tuti, si Sisilia, si Franciscus, si Ahmad, si Dewa, si Gusti Ayu ya. Itu nama-nama orangnya. Nama-nama orang yang duduk dalam impersonal, kedudukan pembagian kerja. Nah, di sini pemimpinnya bersifat otoritas modern. Kalau otoritas tradisional itu enggak. Yang penting dia bisa memimpin di era krisis, daerah yang membutuhkan orang itu mampu memiliki otoritas karismatik ya. Oke ya. Jadi ada otoritas tradisional karisma, ada otoritas modern. Ini menurut Max Weber ya, yang kemudian berubah menjadi teori birokrasi ya. Ya kalau Anda lihat di struktur pemerintah desa itu juga ada. Itu job description-nya. Bukan soal martabat manusia tinggi rendah, nggak ada kaitan. Itu sesuai fungsinya aja, kedudukannya aja. Kemudian penelitian Weber ya pada dua pemeluk agama ya, Protestan dan Katolik, dalam bukunya itu. Weber menyimpulkan etika Protestan itu bisa melahirkan prestasi ekonomi. Menurut penelitian dia loh ini. Pada nilai-nilai hidup keluhuran. Nah, penelitian Weber menunjukkan di sebelah kanan bawah, orang Protestan lebih banyak kerja di industri dan bisnis. Orang Katolik lebih kalem, mencari hidup lebih aman. Mungkin ini sama dengan orang Buddha, orang Muslim ya kita ya. Protestan lebih suka makan enak. Orang Katolik lebih suka tidur nyenyak. Ini agak lucu-lucuan ya. Jadi maksudnya apa itu? Ya orang Katolik itu lebih kalem ya, mungkin seperti Buddha atau agama timur ya. Nah, karena itu Weber percaya ya, dari penelitiannya ini ada spirit Protestan yang mengakibatkan orang Protestan lebih banyak kaya dibandingkan orang Katolik. Nah, kalau Anda melihat orang-orang kaya itu kebanyakan beragama Protestan. Mungkin sampai hari ini saya nggak tahu, ini penelitiannya lama ya.
Mengapa orang Protestan itu lebih giat bekerja? Itu pertanyaan Weber. Karena menurut mereka bekerja itu adalah pencarian laba yang tidak berkesudahan. Laba itu adalah kekekalan itu sendiri. Pencarian laba tidak berkesudahan, kekal. Kemudian yang kedua, panggilan dari Tuhan, cari uang sebanyak-banyaknya dengan moral dan rasional. Nah, kenapa dua itu ya? Kenapa dua itu muncul? Karena menurut Weber, tafsirnya, ini tafsir Weber ya. Kalau engkau di dunia aja sudah susah, engkau tidak bisa masuk surga. Karena di bumi ini sama dengan di surga. Jadi kalau di bumi aja hidup Anda gak beres, ya sudah, susah masuk surga. Salah satu cara supaya masuk surga, supaya hidup Anda di bumi ini enak, maka Anda harus kerja. Kerja untuk mendapatkan uang. Dan uang itu disebut tujuan hidup. Bekerja paling baik untuk akumulasi kekayaan. Mengelola sumber daya apapun dengan perantara manusia menghasilkan uang. Nah, itu. Ya ini yang mengakibatkan yang disebut sekularisasi ekonomi dan penguasaan. Maka dari sini ada yang disebut imperialisme itu, POC ya. Negara-negara Eropa itu mencari jajahan ya, kemudian mengeksploitasi untuk mencari bahan baku ya, yang disebut dengan glory gospel itu. Ini sebenarnya muncul dari Max Weber ya. Nah, saya masuk ke halaman berikutnya. Maka Weber itu memiliki yang disebut etika kerja, SBS. SBS itu Sains Barat Sekuler. Pertama isinya, etika Protestan itu berkorban untuk masa depan. Ya sama seperti kita kuliah ini. Ini kan berkorban untuk masa depan. Jadi Anda bangun pagi-pagi, Mbak Mila masih ngantuk-ngantuk, saya juga masih belum merebus air kopi ya, air teh. Ya nggak apa-apa. Kita berkorban untuk masa depan. Dan sifatnya rasional. Bisa dikalkulasi. Kemudian jangan lupa sikap askestisisme. Apa itu? Sikap hidup efisien. Tidak boros ya. Nah, orang di Indonesia itu ada dikenal OKB, orang kaya baru ya. Baru punya segitu aja udah gayanya setengah mati. Padahal enggak berfungsi juga yang dia beli itu. Ngapain beli mobil? Mending beli yang menghasilkan uang kembali. Baru bisa beli mobil kredit lagi. Waduh, sombong setengah mati. Nah, mobil kan susut nilainya. Itu hidup nggak efisien menurut Weber. Harus bisa dihitung. Yang kedua, tekun pada hidup sebagai panggilan Tuhan untuk bekerja. Manusia kudus sama dengan orang yang kerja. Yang ketiga, tentang keselamatan manusia. Kalau sukses Anda bekerja, itu adalah panggilan hidup. Ya. Sukses di dunia itu artinya Anda menuju kesuksesan surga. Karena di bumi sama dengan di surga. Jadi kalau hidup miskin di dunia ini menurut Weber ya kita susah masuk surga. Tujuan hidup itu ya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, kemudian didistribusikan ya. Ya kita bisa lihat ya, dengan uang kita bisa membangun apapun, membangun jembatan, membeli pesawat terbang, membuat bandara, membuat infrastruktur. Uang itu adalah barang yang paling liquid yang bisa dimanfaatkan untuk apapun. Karena itu perlu maker money, tapi dengan catatan loh ya. 1, prinsipnya efisien. 2, tidak sombong. 3, untuk didistribusikan untuk investasi jangka panjang. 4, Anda harus bekerja jujur dan baik sesuai perintah agama. Yang tidak boleh mengambil bukan haknya. Kemudian terakhir ya, maka kalau Anda lihat pemimpin ekonomi dunia itu mesti diwakili dari 2 negara, itu benua Amerika dan Eropa. Itu karena memang dari sana asal usulnya penguasaan ekonomi itu ya. Kerja keras plus hidup efisien, itulah
laba dan uang. Ini kalau maka jangan sampai kalau Anda nanti terima gaji pertama kali lulus dari kuliah, Anda terima gaji 4 juta, jangan sampai Anda belanja 6 juta, artinya Anda punya utang. Nggak bisa itu. Ya kalau Anda punya gaji 3 juta ya sudahlah, belanjanya 50%, satu setengahnya Anda beli emas batangan ya. Jadi harus hidup efisien. Kemudian yang kedua, laba dan uang bukan untuk dipakai, tetapi untuk investasi. Maka kalau Anda melihat Warren Buffett ya, Anda bisa buka di Google ya, riwayat hidup kekayaan Warren Buffett yang 7 turunan 40 tanjakan nggak ada habis duitnya. Ya kalau Anda lihat rumahnya nggak berubah, dari dia miskin sampai dia orang terkaya, nomor 3, nomor 2, nomor 5, nomor 7, nomor 6, nomor 3, nomor 2 di dunia. Warren Buffett itu nggak berubah rumahnya 40-30 tahun yang lalu. Rumahnya tetap sama, tapi investasi di mana-mana. Nah, itu tanda orang hidup efisien ya. Tidak boleh dipakai untuk poya-poya. Ya, tidak boleh dipakai untuk poya-poya ya. Jadi rumah Warren Buffett itu tetap aja rumah reot aja begitu biasa. Ya mungkin Anda bertanya kok nggak dinikmati. Ya karena memang doktrin hidupnya harus asketisisme. Nah, itu Anda ingat. Hidup itu harus efisien. Saya aja punya baju karena udah belajar ilmu ini 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Anda belum lahir saya udah baca literatur ini. Saya itu punya baju karena hadiah dari orang aja. Pas ada orang nikahan ya ada bajunya. Itu pun saya bagi ke orang lain. Buat apa sih? Saya cuma butuh baju. Ya paling 3 biji baju saya di lemari, nggak banyak. Ya orang saya nggak butuh kok. Buat apa? Nah itu namanya cara hidup asketisisme. Nah itu kunci Anda kalau mau bahagia. Jadi harta kekayaan itu tidak boleh dipakai untuk poya-poya, untuk yang tidak rasional, untuk yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hitungan. Nah halaman berikut ya, di situ silakan nanti Anda baca di tulisan saya di Kompasiana, ketik aja nama ininya, teori leadership ya. Itu ada 12 ya. Ada teori treat approach, ada style approach, ada situation approach, ada contingency approach, ada path goal teori, ada LMX, leader member exchange, ada transactional approach, ada team leadership theory, ada psychodynamic approach, ada path goal approach, ada charismatic approach, ada servant and woman leadership. Jadi ada sekitar 12 gaya kepemimpinan. Nanti silakan dibaca masing-masing. Saya ambil contoh satu ya, di belakang PPT itu ya. Ini PPT nomor halaman 12 ya. Ini bagian terakhir ya, saya ambil contoh satu ya. Namanya model kepemimpinan PPT 12 ya, silakan dilihat. Di situ ada disebut managerial grid ya. Coba Anda lihat ya. Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya disebut concern to people. Concern to people. Sumbu X concern for production. Jadi X dan Y hubungan ya. Kalau height dikasih angka 9, height concern for the people, height concern to production. 9 ya. Jadi kalau Anda mau memimpin, Anda sebenarnya pengen dekat dengan orangnya atau pengen hasil kerjanya. Jadi concern to production itu artinya apa ya? Orang itu dinilai dari hasil kerjanya. Concern for production. Atau Anda concern ke orangnya. Nah silakan nanti dipilih. Saya rasa di kita mungkin lebih banyak kedekatan ke orang ya, bukan hasil kerja. Jadi sumbu pertama kalau misalkan 19 ya, kalau 19 itu gaya orang itu memimpin, kedekatan ya, 19 ya, high people, low production, itu yang disebut dengan country club management.
Nah, coba yang paling bagus tuh yang mana? Inilah inti pelajaran mata kuliah kita hari ini, PPT 12 itu. 99 itu yang terbaik. Yang 99 itu apa? Tim kerjanya bagus, maka disebut tim manajemen. Consent to people, consent to production. Maka ini yang paling baik. Pilihlah gaya memimpin ini. Tapi kalau Anda pilih 91, high production, low to people, itu berarti Anda tidak memperhatikan orang, yang penting hasil kerjanya. Nah, kalau yang 11 ya udah kacau balau, itu udah bangkrut tuh. Bangkrut itu. Orangnya buruk, prestasi produksi kerjanya buruk, ya sudah bubar itu. Wassalam. Wassalam itu sudah. Jadi jangan sampai memilih 11, itu udah wassalam itu. Selesai itu, Bos. Ini namanya gaya memimpin ya. Anda mau pilih mana? Silakan evaluasi. Mau teamworknya, perhatian terhadap orangnya tinggi tapi prestasinya rendah, atau mau prestasinya tinggi, productionnya tinggi, tapi orangnya nggak teratur kerjanya. Nah, itu 91. Jadi dia berseberangan ya. 19 berhubungan dengan 91. 99 berhubungan dengan 11. Nah, ini disebut great leadership team. Nah, tim yang baik tuh yang mana? Ini mata kuliah kita hari ini. Nah, ini nanti saya tanya juga ini, nggak tahu di forum di kuis. Apa yang dimaksud dengan high consent to people team dan high consent to production? Jawabannya adalah pada angka team management 99. Work accomplished is a committed people, independent, truth, the common stake organization people to receive trust and respect. Nah, itu yang terbaik. Satu lagi ya, halaman 13. Ini terakhir, betul-betul terakhir. Bagaimana kalau menghadapi pemimpin, kalau Anda menghadapi bawahan bodoh? Nah, ini ada gaya. Ada gaya S1, S3, S2, S1. Ini berhubungan dengan sportif dan direktif. Direktif behavior atau sportif. Sportif itu kita memberikan dukungan. Dukungan atau delegasi. Itu bahasa Indonesianya. Coba Anda lihat. Dukungan itu sumbu Y, direktif itu sumbu X, Y ya, hubungan ya. Didelegasikan law sportif, dukungan rendah, law direktif. Itu kalau orangnya udah pintar. Kalau pegawai Anda pintar, ya sudah, pengarahannya kecil, dukungannya kecil, orang dia bisa mandiri kok. Paham ya? Ya kalau nggak paham ya baca sendiri nih. Ya harus bisa lah, ini cuma baca-baca peta begini apa susahnya sih? Kalau dia ada pintar, maka yang Anda buat apa? Law sportif, dukungannya kecil, law direktif, nggak perlu dikasih tahu karena dia udah mandiri bawahan Anda. Tapi ada yang puluhan kali diberitahu kok tetap salah, ya sudah, itu namanya high direktif, high sportif. Namanya coaching, dilatih. Coaching itu bukan kucing ya, coaching. Coaching itu dilatih. Nah, kalau dia pinter, di delegating. Jadi perseberangan antara S1, S4 ke coaching, delegasi dan coaching, dilatih ya. Dilatih. Nah, kalau dia high sportif, low direktif, maka perlu dukungan, didukung. Yang terakhir didelegasikan, high direktif, low sportif. Ini disebut gaya memimpin ya. Jadi nanti Anda kalau jadi pemimpin, lihat 4 tipe memimpin ya. Apakah perlu dukungan atau perlu pendelegasian? Antara delegasi dan dukungan. Nah, itu kira-kira. Saudara-saudara sekalian, ini disebut style leadership ya. Ada 12 ya, saya nggak mungkin jelasin satu-satu.
cukup dua ya, PPT 12 dan PPT 13. Yang lainnya silakan baca sendiri. Ya kalau nggak sempat baca sendiri, ya kapan-kapan nanti dibaca lagi ya. Kalau Anda udah jadi pemimpin harus tahu gaya memimpin. Kalau nggak kacau nanti bawahan Anda yang bunuh Anda kudeta ya. Itu ya. Saudara-saudara sekalian, hari ini udah pas 50 menit ya. Saya sebelum akhiri simpulkan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, bahwa untuk menghasilkan pekerjaan yang optimal itu diperlukan pembagian kerja. Terspesialisasi orangnya. Tidak ada cerita semua orang itu bisa apapun, nggak ada itu. Orang itu pasti ada bakat-bakat tertentu yang bisa dipoles melalui pelatihan pendidikan dan pengalaman. Itu penting. Karena kalau orang itu nggak terspesialisasi, ya lompat-lompat nggak bisa ya. Tergantung bakatnya. Jadi spesialisasi menurut Adam Smith itu niscaya. Yang kedua, itu Adam Smith ya. Yang kedua, bahwa di dalam kepemimpinan untuk menghasilkan materi, uang, dan kebahagiaan yang disampaikan dalam teori kuliah hari ini, itu harus tahu yang disebut dua hal antara legalitas dan otoritas. Ya. Legalitas, otoritas, dan power. Jadi Anda sama pacar Anda punya kekuasaan ya. Anda bisa suruh dia, kamu jemput saya, antar saya ya ke kampus ya. Bisa Anda punya kekuasaan. Kalau nggak mau gua putusin loh. Anda punya kekuasaan loh itu. Tapi dia bukan pasangan hidup Anda, soalnya belum ke pengadilan, belum diresmikan di penghulu atau belum ada pemberkatan di gereja. Ya Anda punya kekuasaan tapi nggak punya otoritas sebenarnya, bisa dilawan. Lalu dia bilang, memang kenapa, ibu gua aja nggak pernah nyuruh gua. Nah itu bisa dilawan ya. Jadi bedakan antara otoritas, legalitas, dan power. Pertama pembagian kerja, kedua otoritas, legalitas, dan power. Yang ketiga, kalau mau hidup sukses itu adalah kerja keras dan memiliki prinsip hidup efisien, asketisisme ya. Asketisisme. Nah dengan uang, maka Anda menurut Weber, kalau Anda punya uang, Anda akan bahagia di dunia secara materi. Tentu saja kalau Anda punya uang, cara Anda berdoa pun berbeda. Cara Anda beribadah juga berbeda. Cara Anda makan juga berbeda. Cara Anda berkesenian berbeda. Cara Anda berolahraga berbeda. Cara Anda hidup juga berbeda. Jadi ekonomi akan membawa kepada pembaharuan ya. Nah, kalau orang-orang kaya berdoanya selalu bersyukur. Kalau orang miskin itu selalu minta tolong Gusti Allah. Itu kata Weber, bukan saya yang ngomong, tapi ya tak pikir-pikir ya benar juga ya. Jadi kerja keras, hidup efisien, bekerja jujur dan tekun. Nah terakhir, kesimpulan keempat, ada berbagai macam gaya kepemimpinan ya. Pemimpin itu ada setiap gayanya, tergantung gaya, ada 12 gaya itu, silakan dibaca. Ada yang gaya karismatik, ada yang bergaya menuju tujuan, path goal ya. Ada gaya yang tergantung situasi, ada gaya berdasarkan sifat, ada juga yang team leadership. Nah saya ambil dua contoh tadi, the managerial grid ya, yaitu tim manajemen yang baik di posisi 99, di mana concern to people dan concern to production. Dan yang halaman 13 itu gaya kepemimpinan kedua, 4 gaya kepemimpinan. Apakah mendelegasikan, apakah mendukung, apakah melatih, atau memberikan delegasi. Itu 4 gaya, tergantung gaya kepemimpinan masing-masing. Saya rasa itu dari saya ya.
Terima kasih, silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.